menghadap Yang Maha Kuasa pada hari Selasa tanggal 25 Juli 2023 pukul 19 pada jenazah almarhum Bapak Mesak Labe Tubun. Hormat, gerak. Tegap, gerak. Tuhan yang memberi, Tuhan pula yang mengambil. Maka mari kita menyatukan hati kita untuk ada dalam ibadah pemakaman almarhum Bapak Mesak Labe Tubun yang akan dipimpin oleh Ketua Majelis Jemaat GPMA. Sidang kedukaan yang Tuhan Yesus kasihi, mengawali khotbah di saat ini, Ibu mau bilang, kami berduka lagi. Mau bilang, for Tuhan, tolong kering air mata ini. Jemaat dan Pohoi ini kembali berduka, sebab jemaat dan Pohoi ini kembali kehilangan figur, sosok, sombar orang tua, panutan. Peristiwa kematian ini menunjukkan bahwa kemahakuasaan Tuhan. Siapa yang mau lawan Tuhan pun kuasa dan kehendak? Sehingga ada. Dan karena itu sebagai orang beriman, kita menerima apa yang Tuhan buat. Jemaat ini, Pohoi ini, duka ini bukan duka keluarga besar Labe Tubun dan perkalian saja. Tapi duka cita ini adalah duka cita jemaat dan Pohoi ini. Misteri kematian. Sebab katong sing tahu kapan waktunya, bila mana saatnya, dan bagaimana caranya Tuhan berkenan menyatakan kuasa dan kehendaknya bagi setiap orang. Dan karena itu, kematian adalah suatu misteri. Tapi sebagai orang-orang yang beriman, sekali lagi mau bilang perkatong semua bahwa duka cita yang dirasakan di saat ini oleh katong semua hendaklah dilihat sebagai duka cita orang-orang beriman, bahwa apa yang Tuhan buat itu baik bagi jemaat, bagi Pohoi, bagi keluarga besar Labe Tubun dan seluruh perkalian, bagi anak-anak cucu cece, bagi yang terkasih dan tercinta Tuhan, Ibu Canda Amaweli. Bapak Ibu saudara-saudariku yang Tuhan Yesus kasihi, sekali lagi katong sing bisa menolak yang namanya duka cita dan kematian. Namun kematian dan kehilangan hendaklah dilihat dari cara atau sudut pandang orang percaya atau beriman yang Tuhan katakan dan Tuhan nyatakan adalah yang terbaik. Itulah pengalaman iman di tengah kehidupan yang membuat kita bertumbuh dan menjadi tangguh. Proses kehidupan selalu mengalami jatuh bangun. Tidak selamanya kita tersenyum dan tidak selamanya kita tertawa. Sebab ada keadaan di mana kita jatuh, meratap, menangis. Namun cara pandang terhadap realitas kehidupan akan menentukan ketangguhan dari suatu keimanan kita. Ketika duka cita atau kehilangan dan berbagai kesulitan hidup dipandang dengan kacamata iman, maka kita akan melihat itu sebagai cara Allah untuk menyatakan kasih, setia, kebaikan dan cinta. Sebab terkadang Tuhan memakai cara itu untuk menguatkan iman kita, mengokohkan iman kita, sekalipun dalam kondisi yang terkadang
inginkan. Kesakitan misalnya, pergumulan-pergumulan, persoalan-persoalan yang berat, termasuk di dalamnya duka cita dan kehilangan. Dan karena itu kita bersyukur, kita ubah cara pandang kita bahwa segala sesuatu yang Tuhan buat bukan karena Tuhan membenci kita, tetapi cara Tuhan untuk menguatkan kita dan mengokohkan kita dalam iman supaya kita semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Dan karena itu kita bersyukur dan bersyukur serta bersuka cita. Sidang kedukaan yang Tuhan Yesus kasihi, dan jika kita membaca kitab Ratapan, seolah-olah isinya bernada tangisan, berisikan tangisan penderitaan dan kesengsaraan. Yeremia penulis kitab Ratapan mengungkapkan kepedihan hatinya yang mendalam atas kehancuran Yerusalem dan pembuangan di Babel. Yeremia juga berada dalam situasi yang sangat berat. Ia kemudian lalu berdemuan menyampaikan kebenaran tentang Yehuda yang terus dan tetap mengeraskan hati. Mereka menantang, bahkan menganiaya Yeremia. Lalu Yehuda mendapatkan penghukuman dari Allah akibat dari kerasnya hati mereka. Tanah perjanjian dihancurkan, Yerusalem menjadi sunyi senyap. Tembok Yerusalem kemudian dirobohkan atau dirontohkan. Kemegahan bait Allah musnah karena kesombongan dari Yehuda. Semua kemegahan tinggal puing-puing, dan pada akhirnya Allah membuang Yehuda di Babel. Dalam kondisi ini Yeremia kemudian berontak, sebab secara manusia Yeremia merasa bahwa pelayanannya sebagai hamba Allah telah gagal. Namun yang menarik saudara-saudariku, sidang kedukaan yang Tuhan Yesus kasihi, di balik nada ratapan ternyata ada sebuah pengharapan yang pasti. Pada titik ini Yeremia mengubah cara pandangnya. Ia tidak lagi memandang tembok Yerusalem yang runtuh, bait Allah yang hancur, penghukuman yang menyesatkan hati. Yeremia mengubah cara pandang, dan ia kini memandang hanya kepada Tuhan. Jika sebelumnya hati Yeremia dikuasai oleh ratapan atas kemalangan bangsa Yehuda, Yeremia kini mengisi hatinya dengan kebenaran ilahi. Sikap, respon, dan suasana hati Yeremia juga berubah. Yeremia tidak lagi meratap, sebab ia memiliki pengharapan yang pasti. Meskipun Yehuda mengalami penghukuman dan tekanan, tetapi kasih setia Tuhan, rahmat Tuhan, kesetiaan Tuhan, kebaikan Tuhan selalu dan akan terus selalu dan akan tetap selalu baru dan tak pernah habis dan tak akan pernah berakhir bagi mereka. Dalam pengakuan Yeremia tentang kasih setia, rahmat, dan kesetiaan, semuanya menegaskan tentang sebuah kenyataan kebaikan Tuhan, kasih setia Allah menjamin bahwa perjanjian dengan umatnya tidak akan ternoda. Allah tidak akan membatalkan perjanjiannya. Rahmat Tuhan memastikan bahwa umat Allah yang berdosa tetap mengalami kebaikan, kesetiaan, dan cinta kasih Tuhan. Dan itu merupakan saw yang kuat saat kehidupan ada dalam goncangan-goncangan. Karena peristiwa-peristiwa yang tidak kita inginkan, termasuk duka cita dan kematian. Sidang kedukaan yang Tuhan Yesus kasihi, seringkali juga kita mengalami keadaan-keadaan di mana kita lalu mulai mempertanyakan tentang kebaikan dan kasih setia Tuhan. Atau kita seringkali juga meragukan tentang kekuasaan Allah. Kita merasa bahwa hidup kita yang paling malang, kita
kita meratap, hati kita pedih. Namun kebenaran firman Tuhan di saat ini mengajak kita sebagai orang-orang percaya untuk mengubah cara pandang kita ketika kita ada dalam ujian-ujian hidup yang membuat kita ada di dalam kesusahan, penderitaan, bahkan juga kehilangan orang-orang yang kita cintai, berduka citaan karena memang sakit. Pakailah kacamata iman sebagai kacamata kehidupan, sebab dengan begitu kita akan mengakui bahwa di tengah-tengah penderitaan, kesedihan dan duka cita masih ada banyak hal yang patut kita syukuri. Nafas hidup, kekuatan, kesehatan dan kebaikan-kebaikan Tuhan yang lain, hal-hal yang lain yang dialami adalah sesuatu yang mesti kita syukuri. Oleh karena itu, untuk orang-orang yang terkasih dari almarhum yang ditinggalkan, petuan, selaku istri, anak-anak, cucu-cucu, menantu, kakak, adik, kerabat, rekan kerja, dan seluruh pertalian, bahkan Ohoi dan jemaat ini, kita semua dikuatkan lewat kebenaran firman Tuhan di saat ini. Kita diteruskan, diingatkan untuk menghayati dan merenungkan tentang kasih dan kebaikan Allah yang menjadi penghiburan. Meskipun sosok orang tua, suami, ayah, rekan kerja tidak lagi bersama, hendaklah duka cita yang dialami ini dilihat dari sudut pandang orang-orang beriman, sebagaimana Yeremia. Keluarga, kematian orang-orang percaya adalah kematian yang memiliki pengharapan kepada Yesus. Keluarga ini juga melihat bahwa duka cita yang dialami atau dirasakan juga seperti orang-orang yang tidak mempunyai pengharapan. Karena jika kita percaya bahwa Yesus telah mati dan bangkit, maka kita juga percaya bahwa mereka yang telah meninggal di dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia. Pertama Tesalonika 4 ayat 13 hingga ayatnya yang ke-14. Almarhum terkasih Bapak Mesak Labitubun, atau yang ketong sering sapa Bapak Eca, telah mengakhiri tugas di dalam masa pesiarahannya di dunia ini, baik sebagai suami, ayah, opa di tengah-tengah kehidupan keluarga. Tugas dan tanggung jawabnya di Ohoi ini sebagai ketua BSO, sebagai kepala marga Labitubun. Tugas dan tanggung jawabnya dia dipanggil, diutus di dinas pertanian, di gereja ini, di mana saja dalam seluruh tugas dan tanggung jawabnya. Kita percaya bahwa semua yang ia lakukan semasa hidup pasti diberkati oleh Tuhan. Bapak Eca telah senang sebab ia telah berjumpa dengan sang pemilik kehidupan di sorga. Entua sing menderita lain, sing sakit lain, Tuhan telah melepaskan dan membebaskan beliau dari segala macam bentuk penderitaan dan kesakitan. Dan bagi mereka yang ditinggalkan, istri, anak-anak, cucu-cucu, tetaplah menaruh seluruh pengharapan kepada Allah. Hidup memang kadangkala sukar, namun kasih sayang Tuhan tidak akan pernah lepas. Tuhan boleh memanggil dan mengambil orang yang mereka cintai dan kasihi dari sisi mereka, tapi Tuhan tidak akan pernah mengambil kasih setia, penyertaan, pertolongan, perlindungannya dari sisi kehidupan orang-orang yang ia cintai dan kasihi. Sebab sebagaimana janji Tuhan, aku akan menyertai engkau senantiasa sampai kepada akhir zaman. Dan itu janji Tuhan. Tuhan tidak pernah mengingkar janji, asalkan ketong juga tetap setia kepada Tuhan. Itu kunci. Kunci di mana kita memperoleh kekuatan untuk menghadapi setiap
tantangan-tantangan kehidupan dan ujian hidup ini. Bapak Ibu Saudara-saudari, sidang kedukaan yang Tuhan Yesus kasihi, dan karena itu tetaplah bersyukur dan berharap kepada Tuhan. Sebagaimana Yeremia memperoleh janji pemulihan, demikian pula janji pemulihan dan penyertaan Tuhan telah disediakan bagi keluarga yang berduka cita ini, dan bagi mereka yang senantiasa bertekun dan menaruh pengharapan kepada Allah untuk hidup sepenuhnya, bahwa Tuhan adalah satu-satu sumber pertolongan. Terima kasih Bapak Eca untuk semua. Sebagai mitra kerja gereja, beliau terus menopang dalam dedikasi beliau. Terima kasih banyak untuk semua. Ketong sing bisa balas pengenan dan pengalaman-pengalaman iman. Ketong belajar banyak dari beliau. Ibu juga banyak belajar dari beliau sebagai sosok mitra, tapi juga sebagai orang tua. Keteladanan hidup beliau menjadi bekal bagi seluruh perjalanan kehidupan kita, secara khusus bagi gereja ini, untuk menata dalam pelayanan-pelayanan lebih baik. Terima kasih banyak. Tuhan Yesus menolong dan memberkati kita semua, dan dalam keyakinan iman bahwa Tuhan telah menyiapkan tempat yang terbaik bagi Bapak Eca. Amin.
dari Bapak Mesak. Namun anak saya, Mesak, sudah membuat yang terbaik. Pesan ini dari Mama Alto Labetubun. Untuk itu kami mohon berkenan mewakili Mama Alto. Kami mengundang saudara dari Mama Alto, Bapak No, keluarga Opa Pi Kuarbal, Opa Rumah Santo, untuk meletakkan setangkai kembang di peti Alma. Dari Bapak Opa Yunus, kami mengundang Bapak Heri Renoat dan Bapak Ulis Labetubun untuk meletakkan setangkai kembang. Dan dari Bapak Opa Simon, kami mengundang Bapak Kres Labetubun. Dan terakhir dari Bapak Opa Agus, kami mengundang sebagai kepala marga Labetubun. Untuk itu, perwakilan keluarga Labetubun dikelar. Kami mengundang Bapak Som Labetubun, kami mengundang Bapak Meki Labetubun, kami mengundang Bapak Cip Labetubun, kami mengundang Bapak Sak Labetubun, kami mengundang Bapak Agus Labetubun, kami mengundang Bapak Yan Labetubun, mengundang Bapak Malku Labetubun, kami mengundang Bapak Ferry Labetubun, kami mengundang Bapak Yedi Labetubun, kami mengundang Bapak Noce Labetubun, kami mengundang Bapak Ike Labetubun, kami mengundang Bapak Fedi Labetubun, kami mengundang Bapak Jeki Labetubun, kami mengundang Bapak Nyongki Labetubun, kami mengundang Bapak Eli Labetubun. Kami juga mengundang perwakilan keluarga Labetubun dari kota. Kami mengundang Bapak Ferry Labetubun, kami mengundang Bapak Yoel Labetubun, kami mengundang Bapak Hari Labetubun, kami mengundang Bapak Edi Labetubun, kami mengundang Paul Labetubun, kami mengundang Bapak Rizal Labetubun, kami mengundang Bapak Letko Labetubun, kami mengundang Bapak Boy Labetubun, kami mengundang Bapak Cemo Labetubun, kami juga mengundang mewakili saudara perempuan walaupun sudah tiada, kami mengundang Bapak Max Petegogi untuk meletakkan setangkai kembang. Sebagai saudara seibu dari almarhum, kami mengundang Bapak Tony Labetubun dan Mama Yemi. Kami mengundang Mama Yem,
Nela dan suami Jack bersama anak-anak Michael, James, Tony, Orlando, Welly. Dan kami mengundang anak tertua dari almarhum Usipia meletakkan setangkai kembang sekaligus menatap wajah orang tua terkasih untuk cucu-cucu yang kini juga menjadi sahabat akrab bagi ponakan-ponakan anak-anak. Kasih sayang beliau kepada ponakan-ponakan tidak membedakan anak kandung maupun anak dari saudara-saudaranya. Dan kesempatan terakhir untuk melihat ijazah almarhum Bapak terkasih kami berikan kepada Saudara Buce bersama istri, Saudara Tommy bersama istri, Saudara Oni, Saudara Elwa, Saudari Monik, Saudari Emil, Saudara Engki bersama istri, Saudara Atta, serta cucu-cucu terkasih Emi, Ray, dan lain. Hari ini kita kehilangan ayah terkasih. Ayah yang tegas kepada kita sehingga membuat kita sukses. Ayah yang penuh pangnanan sehingga membuat kita mengenal sama kita, saudara kita, mengenal Ohoi ini dan lebih dekat menyatu kepada Ohoi ini. Terima kasih. Terima kasih untuk kasih sayang yang diberikan. Terima kasih untuk semua cinta kasih yang telah ditorehkan almarhum, baik kepada Maluku Tenggara selama dedikasinya sebagai pegawai negeri sipil, kepada Ohoi, kepada anak cucu, keluarga besar Rahan Bobot telah pergi. Namun akar yang kuat yang ditinggalkan oleh beringin tersebut membuat kita akan semakin bersatu, kita akan semakin kuat. Selamat jalan Bapak Ecap. Ciptakanlah taman surga di tempat berislam. Semoga pangnananmu menjadi pangnanan kami mulai hari ini dan seterusnya. Youth Norwa Tutu Tabun Serang Selam yang sempat hadir dalam rangka mengikuti ibadah pemakaman atas panggilan Tuhan yang berlaku terhadap saudara, adik, kakak, orang tua, cucu, saudara kekasih kita yang biasanya kalau aminte ketemu itu kita sapa Bu Eca. Adalah hajatan agama yang bernuansa ke masalah adat, yaitu terikat dengan kematian, sehingga bisa menghimpunkan cente semua Bukit Arang untuk hadir di sini karena hanya fangnanan saja, fangnanan satu dengan yang lain, sehingga kita tinggalkan semua kesenangan pribadi, keluarga, dinas, tugas, Ibu Kadis, Ibu Sekdis bersama perangkat yang sempat hadir semuanya tinggalkan karena hanya fangnanan. Tidak ada harta benda yang lebih yang kami berikan kepada Bapak Ibu sekalian selaku imbalan jasa.
atas segala sesuatu, dukungan moral, material, daya dan tenaga, yilim, harta dan lain sebagainya yang sudah memberikan kepada keluarga besar Lebih Tubun, mendukung selama almarhum ada di Tual, sampai arak-arakan kemarin, sampai semalam suntuk, dan sampai dengan titik ini lagi. Semoga jeripaya Bapak Ibu Saudara semua itu nanti dibalas oleh Tuhan yang Maha Esa, yang adalah pohon berkat bagi kita semua. Bapak Ibu Saudara kalian yang kami hormati, ucapan terima kasih yang pertama saya sampaikan pada pihak majelis jemaat yang sudah memberikan pelayanan yang cukup bahagia bagi kakak ibu kasih kami ini. Kiranya segala sesuatu yang dibuat dan sudah dilakukan, yang diberikan itu menjadi pedoman bagi itente yang ditinggalkannya. Terima kasih juga kami sampaikan kepada yang terhormat Ibu Sekretaris Dinas, yang terhormat Bapak Camat Kecil Timur Selatan, yang terhormat Ibu Kepala Dinas DPMPD Kabupaten Maluku Tenggara. Terima kasih juga kami sampaikan kepada seluruh yang sudah memberikan dukungan untuk menopang ibadah pemakaman ini. Terliwarni siksikat bahwa afaroka utaat almarhum Bapak Itza berbuat selama ini dengan pengabdian yang sudah boleh diolah satu berikut yang lain, dunia itu, agama, adat dan lain sebagainya. Mungkin dalam perjalanan semasa hidupnya umat itu yang namanya manusia tidak terlepas daripada kekurangan dan kelemahan. Justru itu di kesempatan yang berbahagia, khusus bagi yang mau mimin orang maring renang abang umat beliau ngiloloan. Kalau memangnya itu terdapat hal-hal yang sudah menyakiti hati Bapak Ibu selama kurang lebih 70 tahun beliau hidup di tengah lari til umat beliau sikatin. Ini adalah kesempatan terakhir. Mari kita saling memberikan maaf kepada yang bersangkutan satu sama yang lain. Karena di dalam firman Tuhan yang menyatakan bahwa pekerjaan maaf adalah salah satu pekerjaan yang sangat mulia bagi kita umat ciptaan Tuhan. Sementara untuk keluarga yang ditinggalkan, Mami Me, full ada 4 marga di sini. Di kesempatan ini mungkin beta berbicara ini untuk ketiga kali. Hanya satu fanangan yang udah stop karena nyawang miming kurang hari. Yang nang dua nih, itu kohoi mesti foto umatra. Bukan itu kan fo ohoi huai, tapi itu fo dokohoi dok umatra. Kalau memang ini diwujud nyatakan dalam pola hidup kita semua, dimanapun kita orang ada, maka apa yang dialami, apa yang kita rasakan selama pelayanan, mulai dari tanggal 25 sampai dengan saat ini, yang sudah melibatkan helatit yang urma selan yudoro lari Bapak Wirsoso, itu bisa terlaksana seperti ini. Ini terjadi justru karena niut dadat, ni farna nan bukuk, nan batangnya, ni ohoi nyuhu. Mungkin itu yang bisa kita sampaikan saja karena waktu. Sehingga sekali lagi kita sampaikan banyak terima kasih atas nama keluarga besar Lebih Tubun, menyampaikan selamat jalan, selamat pulang. Semoga Bapak Ibu sekalian diberkati Tuhan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab dengan baik-baik di tempat tujuan masing-masing. Salam hormat untuk semua keluarga. Terima kasih dan shalom. Dengan keyakinan ini, marilah kita membawa jenazah almarhum suami, papa, opa terkasih, saudara terkasih kita, Bapak Mesak Lebih Tubun, ke tempat peristirahatannya, dan kita serahkan almarhum ke dalam rahmat Allah. Kau dari air mataku jadi permata, kau ubah kabut hitamku menjadi sutra, kepahitan, kesukaran
Kau jadi bintang-bintang, kau rangkai mata jadi permata. Betapa beda jalanmu dari jalanku, seperti langit dan bumi jaraknya. Tak pernah ku punya teman setia seperti Tuhan. Kau rangkai mata jadi permata. Seperti Tuhan, kau rangkai mata jadi permata. Betapa beda jalanmu dari jalanku, seperti langit dan bumi jaraknya. Tak pernah ku punya teman setia seperti Tuhan. Kau rangkai mata jadi permata. Setia seperti Tuhan, kau rangkai mata jadi permata. Yesus, oh Yesus, Yesus. Tak pernah ku punya teman setia seperti Tuhan. Kau rangkai mata jadi permata. Kau rangkai mata jadi permata. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin, amin, amin. Kebaktian pemakaman bagi jenazah almarhum Bapak Mesak Labet Ubud, baik di rumah duka maupun di tempat peristirahatannya yang terakhir di saat ini telah selesai. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat sore dan shalom. Selanjutnya majelis jemaat kembalikan kepada pihak keluarga.